Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama bersama bidadari surga yang selalu perawan saat berhubungan intim. Di surga, kenikmatan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 lelaki. Untuk menjawab pertanyaan, apakah di surga ada hubungan kelamin? Apakah itu sama dengan pesta seks, yang setiap laki-laki akan diberi 70 bidadari, lalu bebas melakukan semuanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan syahwat? Agar tidak sesat, tonton video ini sampai habis. Ustadz Dr. Khalil Basalamah mengatakan, ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah, maka ia bisa melakukan apapun termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia saja, tapi ternyata juga di surga milik Allah kelak. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, hal ini merupakan salah satu sekian kenikmatan di surga. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, artinya diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ustadz Khalid Basalamah lalu menjelaskan hal ini. Berarti apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasul, "Wahai Abul Qasim, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasul pun membeberkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. "Iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks," jelas Rasulullah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, sesuai dengan ucapan Rasul, berhubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Jadi satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Selain kualitas, akan ada kuantitasnya. Kalau tidak mungkin bisa berulang-ulang, kata Ustadz Khalid Basalamah. Riwayat lain pun mengatakan hal serupa. Misalnya, dari sahabat Anas meriwayatkan, seorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seksual atau jimat. Ditanyakan kepada Rasul, apakah ia mampu melakukannya? Rasul menjawab, ia diberi kekuatan 100 orang pria. Jadi pada intinya, seseorang kelak akan mendapat kenikmatan begitu besar di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari makan, minum, hingga hubungan biologis. Bahkan Allah memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia agar bisa merasakan nikmat lebih besar dari apapun yang disukainya, termasuk berhubungan intim. Dalam satu ceramah yang viral di media sosial, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menyebutkan bahwa salah satu kesibukan lelaki di surga kelak adalah memecahkan perawan para istri-istrinya. Ketika di surga, pada saat laki-laki usia menggauli istrinya, malam pertama begitu perawannya telah pecah. Lalu setelah usia berhubungan keperawanan, sang istri kembali lagi atas izin Allah, dan begitu seterusnya. Begitu suami membuka perawan istri, dan sang istri dikembalikan lagi ke perawanannya. Ustadz Zulkifli dalam ceramah itu juga menyebutkan hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan dalam salah satu kitab oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Rasul bersabda, sangkar laki-laki ketika berdiri pada saat syahwatnya datang,
maka akan terus berdiri selama 70 tahun. Beda halnya kalau saat sekarang. Namun kelak di surga, semua usianya muda, tidak ada capek. Semua kekurangan yang ada di dunia pada seseorang, pada saat di surga akan Allah tiadakan semua kekurangan itu. Rasa sakit dan lelah selamanya tidak akan ada di surga. Ustadz Zulkifli juga menyebutkan wangi keringat penghuni surga begitu harum bagaikan wangi kasturi. Dan begitu juga bau angin surga yang memiliki wangi kasturi, yaitu salah satu wangi harum yang paling dicintai Rasulullah. Kenikmatan lainnya dalam surga juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Setiap keinginan yang baru saja terbesit di hati, maka keinginan itu pun hadir dalam sekejap mata. Karena di dalam surga tidak ada lagi batasan sebagaimana di dunia. Di surga khusus Allah ciptakan bagi hamba-hamba pilihan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Dan di sana mereka bebas mau berbuat apa saja. Tidak ada larangan lagi. Ustadz Zulkifli juga menyebutkan, dalam surga tidak ada malam. Sepanjang hari selamanya siang. Matahari di surga tidak membuat kita kepanasan. Sinarnya sejuk dan dingin sepanjang hari. Terkait salah satu ustadz dalam ceramahnya menyebutkan adanya pesta seks di surga. Gus Baha ketika ditanya, benarkah di surga bisa melakukan pesta seks? Jawaban Gus Baha kali ini membuat kita tidak perlu bertanya lagi. Hal demikian sebagian orang mungkin berharap bahwa kalau masuk surga akan melampiaskan kebebasan, seperti pesta seks. Sebab selama di dunia orang tersebut menahannya, dan sebagai balasannya adalah surga, maka orang tersebut sampai terbesit ingin balas dendam. Menurut Gus Baha, bisa atau tidaknya pesta seks tersebut sama sekali tidak penting. Namun yang terpenting adalah meluruskan pola pikir yang keblinger. Menurut Gus Baha, harusnya orang yang masih beranggapan di surga sebagai tempat pesta seks sepatutnya ia malu. Padahal kalau para wali Allah melihat surga bukanlah dari segi kebebasan makan dan pesta seks. Diceritakan oleh Gus Baha, para waliullah tidak sempat berpikir ke arah demikian, karena ada yang dianggap lebih nikmat dibanding pesta seks, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah langsung selaku pemilik semua kenikmatan. Yang dipikirkan oleh para wali justru sebaliknya, apakah di surga masih bisa bersujud kepada Allah? Para waliullah menikmati di surga karena al-muqarrab, nikmat sekali dekat dengan Allah. Gus Baha juga menjelaskan isi dalam kitab-kitab wali yang menjelaskan kisah para wali di surga. Salah satu kisah itu adalah Abu Qasim al-Junaidi. Pada saat beliau bertanya kepada Allah, kenapa tidak melihat para umatnya di surga, padahal Allah telah berjanji umat Abu Qasim al-Junaidi dan yang mencintainya sama-sama masuk surga. Kemudian dijawab oleh Allah, sebenarnya umatnya masuk surga, tapi tidak ada yang ingin bertemu Allah. Saat diperlihatkan, memang mereka di surga sedang pesta seks, makan-makan, dan sedang menikmati fasilitas lainnya di surga, kata Gus Baha. Hal itu menurut Gus Baha karena orientasi orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Kalau kelasnya para wali, masuk surga untuk ketemu Allah. Semoga dengan kisah hikmah ini dapat mengubah pemahaman kita tentang nikmat surga. Memang tidak ada salahnya tentang kenikmatan yang Allah sediakan kelak. Tapi yang harus diluruskan motivasi kita untuk mendapatkan surga. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.